Berkarir menjadi seorang pegawai negeri sipil memang masih menjadi salah satu yang paling diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sampai hari ini, kurang lebih 5 juta orang bersaing menjadi seorang pegawai negeri sipil. Gaji tetap dan cenderung naik, lebih aman dari PHK, mendapatkan gaji pensiunan, serta mudah dalam pengajuan pinjaman adalah beberapa alasan yang menjadi daya tarik seseorang untuk menjadi pegawai negeri sipil. Kampus Institut Manajemen Wisata Indonesia atau IMUI Sukabumi sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia juga menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas di dunia pemerintahan bila mana mahasiswanya ingin berkarir menjadi seorang pegawai negeri sipil. Terbukti dari alumni-alumni IMUI sudah ada yang menjadi pegawai negeri sipil baik di lingkungan pemerintahan DKI maupun di Jawa Barat. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Sekretaris Yayasan Wiyata Indonesia, Bapak Dr. Haji Fahrul Razi MSI, yang juga sudah sangat berpengalaman di dunia pemerintahan. Seperti apa keseruannya, mari kita ikuti terus di IMUI Sukabumi, channel IMUI Sukabumi. Apa sehat, Pak? Saya sehat. Libur kemana kemarin? Pulang ke itu? Masa? Enggak, Pak, nggak bisa kan corona. Woy. Artinya udah sembuh ya? Udah nggak positif lagi ya? Tuduhan nista. Sorry ya, tadi saya baru selesai webinar. Jadi selesaikan dulu. Ih bener asli lupa saya. Makanya sehari-hari itu apa utang-utang yang belum selesai. Oh iya, belum diskusi. Ya Tuhan. Nanti ceritanya Harja ini Deddy Kobuser itulah ya. Ya Pak, terima kasih Pak sudah menyiapkan waktunya untuk berbincang-bincang hari ini. Siap. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pegawai negeri sipil, Pak. Weh, berminat. Bentar. Iya, Pak. Sebentar, saya hilangkan ini dulu. WhatsApp dulu ya, bunyi-bunyi terus ini. Oh iya, siap, Pak. Kasih tahu aja kalau udah mau mulai, biar saya seriusan. Ini saya dari tadi jadi moderator, bercanda, jadi bawaan. Tahu aja terus tadi. Ya, harus serius. Oke, sip. Ulangi. Ya, oke. Ya, Pak. Jadi kan berkarir jadi pegawai negeri sipil ini kan memang masih salah satu karir yang diminati sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, buktinya kan kurang lebih 5 juta orang saat ini menjadi pegawai negeri sipil. Nah, hari ini kita akan bertanya-tanya, Pak. Bapak sebagai Sekretaris Yayasan Wiyata Indonesia yang juga sangat berpengalaman ya, Pak, ya di dunia pemerintahan. Mau nanya, Pak, ini ada beberapa pertanyaan. Apa sih Pak enaknya jadi pegawai negeri sipil itu? Ya, siap. Kita ketahui bersama berbagai macam hasrat orang untuk beraktivitas di kehidupan bumi ini. Masing-masing memilih sesuai dengan, ya kalau ini sih ada yang bilang garis tangan, ada yang bilang hidup adalah pilihan, ada yang bilang suratan takdir, ya macam-macam lah. Saya tidak membahas itu, yang pasti dari sekian banyak pilihan orang beraktivitas, orang bekerja, ya salah satunya adalah menjadi aparatur sipil negara ya, menjadi aparatur sipil negara. Saya secara pribadi beranggapan ASN atau PNS istilah yang sering dipergunakan, ya pada prinsipnya sama saja ketika orang-orang harus punya pilihan. Dia tak punya warisan, sehingga dia harus punya aktivitas. Daripada melamun di rumah, dia harus beraktivitas. Bisa jadi dia perlu memiliki penghasilan, makanya dia perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa jadi aktivitas tadi dia manfaatkan ya untuk mendapatkan penghasilan, membiayai kehidupan, membuat kehidupannya terisi dengan aktivitas yang berharga. Nah, salah satu pilihannya adalah menjadi PNS itu. Nah, menjadi ASN atau istilah PNS itu tak bisa dipungkiri menjadi salah satu yang tetap seksi ya, tetap menarik untuk dipilih. Tak bisa dipungkiri itu.
berbagai macam apa ya, mungkin stigma, paradigma, pola pikir, mindset itu menjadi hal-hal yang mewarnai. Saya pernah beberapa kali diskusi dengan teman-teman yang mengikuti seleksi CPNS, ada yang bilang dengan istilah apa, kasta tertinggi. Wah, ada yang bilang kasta tertinggi. Ada yang bilang ininya apa istilah prestisenya berbeda gitu. Ada yang bilang juga, tapi ada itu yang menurut saya yang wajar-wajar saja. Tapi ada juga yang berpikir nakal nih. Kalau PNS itu kan santai, bisa pulang kapan saja mau. Nah itu sisi yang nakal tuh. Ya pada prinsipnya masing-masing punya pendekatan, Kalau pengen normatifnya sih, saya menggambarkan menjadi PNS itu merupakan satu pilihan yang baik ya, karena punya kesempatan beribadah langsung menjadi pelayan masyarakat. Nah, itu yang kadang orang nggak sadari itu. Dia memilih jadi PNS, dia pikir enak gitu ya, dapat motor dinas, mobil dinas. Padahal secara peraturannya PNS itu adalah adalah abdi negara. Dia adalah pelayan masyarakat. Makanya tergantung sudut pandang mana orang menilai dia berminat untuk menjadi PNS. Tergantung dari sudut pandang mana. Kalau yang sudut pandangnya elegan, normatif, ya dia akan menyatakan saya bergabung menjadi PNS karena PNS itu saya punya kesempatan yang luar biasa untuk mengabdi langsung kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi saya. Nah itu yang keren itu. Syukur-syukur saya akan mendapatkan penghasilan yang layak sehingga saya dapat mencukupi kebutuhan saya untuk membiayai keluarga, menyekolahkan anak. Nah itu yang keren. Alasan-alasan. Kira-kira itu. Pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang banget ya. Pusing-pusing nanti ngeditnya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak. Kalau kita jadi pegawai negeri sipil itu, ada nggak sih Pak tantangannya? Oh iya, luar biasa. Tapi balik lagi memang tergantung seperti apa pekerjaan yang akan kita tempati ya. Kan soalnya kan di pemerintahan itu kan berbagai macam bidang ya, Ada yang tugasnya mikir aja depan komputer ya. Tantangannya kan mungkin kalau makannya banyak, nggak olahraga, duduk aja stroke, mungkin kolesterol tinggi, itu kan tantangannya. Ada juga yang pekerjaannya mungkin yang berhadapan langsung dengan reaksi masyarakat seperti contoh kayak teman-teman di Pol PP, teman-teman di mana lagi ya, di perhubungan, teman-teman di Badan Penanggulangan Bencana, itu kan tantangannya luar biasa. Jadi kalau berbicara tentang tantangan, tergantung bidang ya. Ada juga mungkin yang kerjaannya ya mungkin ringan, hanya bagian ngantar-ngantar surat. Ada yang pekerjaannya mungkin sampai membuat rangkaian tebal rambutnya cepat berkurang. Ada juga tuh karena berpikir terus gitu kan, ada yang seperti itu gitu. Jadi tantangannya macam-macam, dinamikanya macam-macam. Yang pasti yang seperti saya sampaikan tadi, tantangan utama, tanggung jawab terbesar dari PNS adalah dia harus punya semangat pribadi. Kan ada, kalau kita melihat seleksi CPNS itu ya, salah satu syaratnya adalah dia harus memiliki kepribadian pelayan publik. Wow, itu yang tak mudah. Di proses seleksi CPNS itu kan ada berbagai macam ini ya, formasi ya. Ada yang formasi umum, ada yang formasi Papua, ada yang formasi kumlot, nah, macam-macam itu. Seperti contoh yang formasi kumlot itu kan dia harus kumlot, kemudian dari lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi dengan akreditasi A. Tapi ada juga yang formasi umum. Nah, formasi umum itu dia tidak disebutkan harus perguruan tinggi negeri, tidak disebutkan juga harus akreditasi A, dan disebutkan harus terakreditasi oleh BAN PT itu ya. Jadi seperti itu persyaratannya. Jadi lihat dulu formasinya yang mana. Ada juga yang formasi untuk yang orang difabel ya, yang difabel untuk orang yang cacat itu juga ada formasinya. Tinggal nanti kita lihat di kementerian mana, di lembaga mana, di daerah mana mereka membuka formasi apa, di situ kita tinggal lihat mana formasi yang matching dengan lulusan kita. Seperti itu. Jadi cukup banyak kesempatan kalau seandainya berminat. Yang jadi tantangannya itu adalah formasinya itu kadang sedikit, yang ikut bertubi-tubi. Nah, itu yang jadi tantangannya. Iya, tapi berarti masih bisa ikut ya Pak ya, meskipun kebetulan nih karena banyak juga yang tanya-tanya dari teman-teman, kebetulan ijazahnya terakreditasi masih C, dan ternyata masih bisa ya Pak ya? Oh bisa, tinggal kita lihat formasinya. Ya. Bahasanya kan menyebutkan terakreditasi. Terakreditasi C juga artinya sudah
pernah dikunjungi oleh Ban PT, sudah dilakukan proses asesmen terkait dengan dokumen-dokumen, insya Allah oke. Yang penting nanti pada saat mengikuti tes-tesnya itu tuh kan ada tes terkait dengan masalah kompetensi dasar, ada kompetensi bidang. Nah, itu yang perlu dikuasai betul. Sebagai sekretaris yayasan nih Pak. Nah, Siap. IMUI sendiri bagaimana Pak menyiapkan lulusan-lulusannya itu menjadi PNS teladan bila mana mahasiswanya ingin berkarir jadi pegawai negeri Pak? Siap. Yang pasti kalau untuk lembaganya sendiri ya, untuk teman-teman di rektorat, pasti harus itu rektoratnya dulu ya, pastinya harus semakin selalu meningkatkan kualitas kualitas penyelenggaraan akademiknya. Itu yang pasti. Kemudian kalau untuk yang mahasiswanya sendiri dan rangkaian kerja dari tim-tim di rektorat, ya pastinya untuk jadi PNS itu kan yang tadi saya katakan ya, ada beberapa persyaratan. Persyaratan dasarnya kan seperti yang standar-standar seperti WNI standar lah. Bertakwa, itu jangan salah, itu bertakwa menjadi salah satu kompetensi yang perlu diperhatikan, bertakwa. Kemudian tadi memiliki kepribadian yang memang bersifat mampu memberikan pelayanan publik, tidak pernah pidana segala macam. Nah, itu kan bentuk-bentuk yang harus digembleng itu oleh IMWI. Jadi ada sisi-sisi aspek bukan hanya dari sisi teknis, kompetensi teknis ya, tapi juga manajerial, sosial, kultural, itu juga hal-hal yang perlu ditambahkan. Kalau hal-hal yang lain ya saya kurikulum-kurikulum yang sudah disiapkan sudah bagus, sudah keren kalau menurut saya. Tinggal nanti bagaimana transfer of knowledge-nya kepada mahasiswa ya. Mahasiswa juga harus proaktif ini dalam mengikuti pembelajaran yang ada, karena tes-tes dalam mengikuti tes CPNS atau istilah-istilah yang lainnya kalau kita bekerja itu ada beberapa tahapan, mulai dari tahapan administrasi. Tahapan administrasi itu kan kelengkapan-kelengkapan tadi ya, ijazahnya memenuhi enggak, ininya memenuhi enggak, ini memenuhi enggak. Selanjutnya kan nanti ada yang namanya SKP ya, seleksi kompetensi dasar. Nah, di situ nanti dilihat kompetensi dasarnya. Artinya kan memang harus perlu melatih diri itu, mungkin bagaimana meningkatkan kompetensi, tingkat potensi akademiknya. Kemudian nanti ada juga yang kompetensi bidang. Kompetensi bidang ini kan umpama nih ya, di satu daerah dibuka seleksi untuk pegawai di Pranata Komputer umpamanya. Berarti kan teman-teman yang di sana yang jurusan komputer umpamanya, di situ kan mereka perlu meningkatkan kemampuan mereka itu. Jangan sampai nanti pada saat tes persyaratan sudah terpenuhi, administrasi sudah terpenuhi, lulusan dari kampusnya sudah terpenuhi, tapi ternyata pada saat nanti mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang ada kalah bersaing dengan kampus-kampus yang lain. IMWI juga perlu memetakan ya kira-kira arah sasaran teman-teman ini, pasarnya seperti apa. Kalau saja umpama ternyata IMWI juga akan membantu teman-teman ini untuk siap berminat di posisi sebagai PNS umpamanya, ya ada baiknya mungkin ditambahkan juga beberapa pendekatan pelatihan-pelatihan yang memang mempersiapkan mereka untuk menjadi PNS. Kalau saya sih secara pribadi masih tetap berharap, ini secara pribadi berharap tetap teman-teman yang lulusan IMWI ini kalau bisa mereka bukan jadi pegawai, tapi jadi pimpinan. Entrepreneurnya. Jangan berharap PNS. Tapi kalau umpama ada yang memang bermimpi, kayaknya petunjuk-petunjuk wangsitnya mengantarkan harus jadi PNS, atau beberapa orang tua ya, maaf nih kan beberapa orang tua, kayak orang tua saya juga yang di kampung sana, tetap di awal selalu berpikir PNS ini menjadi salah satu pendekatan yang baik untuk berkarir. Tapi saya secara pribadi masih tetap menyarankan jangan jadi karyawan. Jadi bos saja, dengan entrepreneur, membuka lapangan pekerjaan yang luas. Ya Pak. Kita juga berharap mahasiswa IMWI lebih ke entrepreneur. Cuman memang ada beberapa pertanyaan ya dari mahasiswa juga, dari yang ingin daftar juga. Mungkin karena pengaruh dari orang tua Pak, jadi masih bertanya-tanya tentang pegawai negeri sipil ini. Nah, selanjutnya nih Pak, di IMWI kan ada 6 program studi. Nah, 6 program studi ada manajemen, ada akuntansi, administrasi bisnis, sistem informasi, ilmu komunikasi, dan desain grafis. Nah, masih banyak yang nanya-nanya juga Pak, dari 6 program studi ini, kalau umpamanya ingin berkarir di PNS, sebetulnya dia akan di bagian mana Pak? Karena masih banyak yang bertanya seperti itu.
Wah, kalau untuk yang bagian ini saya nggak bisa memfikskan ini, karena kan yang membuka seleksi untuk CPNS itu kan ada dari kementerian, ada dari dari lembaga pemerintah, dari pemerintah daerah, itu mereka membuka seleksi CPNS sesuai dengan kebutuhan formasi-formasi mereka. Jadi tidak bisa dibakukan. Bisa jadi tiap daerah macam-macam kan. Ada di satu daerah mungkin yang mereka sangat butuh untuk bendahara dinas, bapaknya ya. Mungkin yang mereka akan cari kompetensinya adalah dari jurusan akuntansi. Ada yang mungkin mereka kebutuhannya untuk terkait dengan perkantoran ya, mungkin yang jurusan administrasi perkantoran atau yang komputer untuk peranata komputer. Jadi saya tidak bisa fikskan. Yang saya lihat 6 jurusan yang tadi yang sudah disebutkan itu semuanya berpotensi banget. Cuman daerah yang mana, institusi yang mana, kantor yang mana, saya belum bisa memastikan. Ada juga yang mungkin tidak matching 6-6 ya, seperti contoh mungkin kebutuhan-kebutuhan kan ada juga yang rekrutmennya itu untuk petugas keamanan umpamanya. Kan ya nggak mungkin jurusan-jurusan yang tadi. Biasanya petugas keamanan mungkin jurusan SLTA. Siapa tahu mungkin untuk menjaga kapal, nah nggak juga kan, atau untuk kebutuhannya bidan, nggak bisa lah sarjana komputer jadi menerima untuk bidan kan. Jadi balik lagi ini memang harus searching beda institusi, beda lembaga akan beda formasi. Pada prinsipnya 6-6 tadi keren kok, semuanya berpotensi, cuman saya belum bisa nentukan di mana gitu. Baik Pak, terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Informasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman calon mahasiswa yang ingin kuliah di UNI tapi masih bercita-cita jadi pegawai negeri sipil. Nah, hari ini sudah jelas sejelas-jelasnya. Nah, jadi teman-teman kalau ingin berkarir jadi lewat UNI pun bisa. Oh, bisa banget. Bisa banget. Terima kasih banyak Pak. Mungkin di lain waktu kita akan adakan seminar kali Pak. Jadi yang hadir bukan cuma saya. Seminar online. Ya, saya dari pagi, ini ada pagi sudah, ini ketiga berarti dan online. Tapi dengan kondisi sekarang jadi mekanismenya ya online. Teman-teman boleh tuh nanti boleh diangkat mau tema apa, insya Allah siap ya Pak dengan kondisi seperti ini. Cuman udah dipotong belum nih? Udah dipotong? Belum ada. Apa? Emangnya saya cowok apapun? Enggak lah, ngobrol-ngobrol kayak gini nggak usah pakai honor. Aman itu. Di sini kan ibadahnya. Udah dipotong buat di tag di Facebook diskusi kita hari ini. 1, 2, 3.